Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan di bulan Ramadan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalani bulan puasa ini dengan khusyuk dan penuh dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita akan menghadapi sebuah hajatan besar di negeri ini, yaitu pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 nanti. Oleh sebab itu kita perlu mempersiapkan diri di dalam pelaksanaan pemilu di tahun 2024, baik itu sebagai peserta pemilu, sebagai pemilih maupun penyelenggara pemilu itu sendiri. Sahabat Bawaslu, dalam mempersiapkan diri pemilu di tahun 2024 ini, kita sebagai penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu, akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan hal-hal yang perlu diketahui oleh sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, dalam rangka agar supaya di dalam pelaksanaan pemilu nanti dapat berjalan dengan harapan kita bersama, yaitu memilih pemimpin dan terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Salah satunya adalah pada kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan jenis-jenis pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang pertama adalah pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi ini adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu. Contoh adalah pemasangan APK yang tidak sesuai, kemudian KPU tidak melakukan verifikasi faktual syarat calon, dan lain-lain. Itulah salah satu dari pelanggaran administrasi yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Sahabat Bawaslu, untuk pelanggaran yang kedua di dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan adalah pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik ini adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan janji jabatan sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Contoh, anggota Bawaslu Kabupaten berpihak kepada salah satu calon atau parpol. Sahabat Bawaslu, selanjutnya adalah pelanggaran tindak pidana. Pelanggaran tindak pidana ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan dan norma-norma pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang 10 Tahun 2016. Contoh, pemalsuan ijazah, politik uang atau money politik, dan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah. Sahabat Bawaslu, untuk pelanggaran yang keempat di dalam pelanggaran dalam pemilu dan pemilihan adalah pelanggaran lain di luar Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan. Pelanggaran ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang di luar Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan, tetapi peristiwanya terkait dengan pemilu. Contoh, PNS menghadiri dan ikut berpidato dalam kampanye calon atau parpol tertentu. Sahabat Bawaslu, pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Artinya bahwa pelanggaran administrasi pemilu ini tidak termasuk dari tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik pemilu.
pelanggaran administrasi TSM memiliki syarat yang berbeda dengan pelanggaran administrasi biasa. Menurut Perbawaslu nomor 8 tahun 2018, maksud dari pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara TSM dibagi menjadi dua objek. Yang pertama, yaitu perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Yang kedua adalah adanya unsur perbuatan atau tindakan yang menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif. Itulah beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi tambahan ilmu, tambahan pengetahuan bagi sahabat-sahabat Bawaslu menyongsong pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti. Tentunya kami berharap dan mari kita sikapi bersama di dalam pelaksanaan pemilu nanti. Marilah kita cerdas menjadi pemilih, kemudian memilih pemimpin berdasarkan hati nurani kita. Hindari hal-hal yang menjadi pelanggaran di dalam pelaksanaan pemilu, sehingga nantinya pelaksanaan pemilu ini akan berjalan secara jujur, luber, sesuai dengan asas pemilu, dan demokratis. Harapannya adalah kita akan mendapatkan pemimpin berdasarkan pemilihan kita, berdasarkan pilihan kita bersama. Akan mendapatkan pemimpin yang betul-betul menjadi harapan kita bersama. Kemudian kita juga mudah-mudahan pelaksanaan di bulan Ramadan ini bisa menjalankan ibadah yang sudah kita lalui ini dengan secara ikhlas, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan di bulan puasa ini. Dan tentunya kita akan mendapatkan dan bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Harapan kita sehingga kita akan mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.